Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengimpor Excel Aktiva tetap. Nah ini, jadi input kategori, input Excel Aktiva tetap sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu impor data persediaan barang dagang. Nah ini ada berbagai step-stepnya yang harus Anda ketahui ya. Nah jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu kategori. Nah di sini kita masuk di bagian barang dagang ya. Nah, di bagian barang dagang ini yang pertama yang harus Anda siapkan adalah kategori barang. Nah, jadi kategori itu seperti ini. Nah, saya buka saja. Nah, jadi misalnya kategori supermarket ya, ada kategori kosmetik, grocery, beverage, cleaning ya, seperti itu. Jadi semua ini kategori ini merupakan anak dari kategori supermarket. Tetapi untuk chat, power tools itu memiliki kategorinya sendiri. Jadi tidak merupakan bagian dari supermarket. Nah, jadi kategori-kategori ini terserah Anda ya. Anda yang mengatur kategori barang di dalam perusahaan Anda. Dan Anda perhatikan di sini setiap kategori berbeda akunnya. Nah, jadi apa sih fungsi kategori? Sekarang berarti saya buka saja di barang ya. Nah, barang. Jadi biar supaya nyambung ya penjelasannya. Jadi kategori itu seperti ini kalau Anda lihat. Nah, ini dia kategorinya. Jadi kategori itu misalnya produknya ABC Chocomalt botol 200 ml. Berarti kategorinya beverage ya, seperti ini. Nah, ini saya sudah urut berdasarkan kategori. Jadi misalnya attack itu untuk cleaning. Nah, itu dia ya, untuk cleaning. Kemudian kategori kosmetik ya, misalnya Maybelline itu kategorinya adalah kosmetik. Nah, mereknya Maybelline. Nah, ini kita belum jelaskan soal Excel barang ya. Kita baru di kategori. Nah, Anda perhatikan kategori ini memiliki akun persediaan, beban, penjualan, retur, diskon ya, masing-masing. Kecuali barang terkirim. Nah, ini memiliki kategori yang sama. Maaf, memiliki akun yang sama. Semua kategori. Baik itu juga dengan pembelian belum tertagih. Ini memiliki akun yang sama, semua kategori. Tetapi retur pembelian berbeda ya. Jadi supermarket ini kalau kita lihat untuk akun persediaan berbeda. Chat dan power tools juga berbeda. Nah, begitu juga dengan beban, penjualan, retur penjualan. Nah, inilah yang akan mempengaruhi jurnal dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Nah, jadi waktu kita melakukan pembelian, maka akan menambah akun biaya. Maaf, menambah akun persediaan ya. Dan kalau kita melakukan penjualan akan menambah akun penjualan ini, dan akunnya berbeda-beda. Jadi seperti Anda lihat di sini. Nah, saya buka lagi chart of akun ya. Nah, jadi persediaannya itu berbeda. Jadi persediaan supermarket ini akunnya. Persediaan chat, power tools, nah, itu berbeda-beda akun. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, ini akun persediaan. Begitu juga dengan akun penjualan ya. Jadi kalau saya lihat ke bawah, sebelumnya di persediaan dulu. Untuk persediaan dalam pengiriman, ini semua sama. Nah, ini dia ya. Semuanya sama. Nanti kita lihat pada saat transaksi, dampak jurnalnya. Oke? Nah, untuk retur pembelian, ini sama dengan akun persediaan ya. Akun retur pembelian itu dengan akun persediaan sama. Nah, jadi kita lihat lagi ke bawah di sini. Kita masuk di HPP. Nah, HPP juga berbeda ya. Jadi ada kalau kita lihat sini HPP untuk supermarket yang 01, HPP chat, power tools 02, chat 02 dan power tools 03. Nah, ini disesuaikan dengan akun yang ada di sini. Ya, akun HPP-nya. Nah, kemudian kita masuk di bagian penjualan. Nah, ya. Di bagian penjualan ada di sini. Nah, jadi untuk pendapatan penjualan supermarket, chat, power tools juga berbeda ya. Nah, ini dia penjualannya. Begitu juga dengan retur penjualan. Kita buat berbeda. Nah, oke. Kemudian untuk diskon penjualan barang juga berbeda. Nah, ini dia. Oke. Sedangkan pembelian belum tertagih itu tipenya hutang lancar lainnya ya. Pembelian belum tertagih itu dia di bagian
atas, yaitu di bagian hutang lancar lainnya. Nah, ini dia. Untuk semua akun itu sama. Nah, nanti baru kita akan lihat kenapa akun-akun ini dibuat seperti ini. Jadi Anda akan lebih paham kalau sudah terjadi transaksi, ya. Nah, akun-akun inilah yang akan dibuat ke dalam kategori persediaan. Nah, ini kategori barang. Jadi setiap kategori barang ini, ya, Anda lihat nih, misalnya pakaian, ya. Ini Anda memiliki akun-akun. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi pakaian itu misalnya sama dengan beverage, ya. Semuanya masih supermarket. Beverage masih sama dengan grocery. Semuanya masuk di supermarket. Ya, Anda bisa lihat di sini. Kecuali akun barang terkirim dan akun pembelian belum tertagih. Nah, tetapi kalau kita lihat di Power Tools, ya, di kategori Power Tools akunnya sudah berbeda. Berarti dia masuknya di Power Tools. Begitu juga dengan chat. Nah, akunnya sudah masuk di chat. Sedangkan untuk akun-akun lainnya, tekstil, ini semua masuk di supermarket, ya. Nah, jadi supaya Anda bisa pahami. Nah, seperti itu ya, supaya Anda bisa memahami bagaimana proses terjadinya kategori barang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk di database simulasi, ya. Nah, saya tutup dulu aktiva tetapnya. Nah, kalau kita lihat di sini persediaan untuk kategorinya masih kosong. Ya. Nah, inilah yang akan kita upload. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada satu kategori, yaitu kategori umum, dan ini merupakan kategori default, tidak bisa dihapus. Jadi paling tidak harus ada satu kategori. Ya, seperti itu. Harus ada satu kategori dalam sini. Nah, jadi di sini Anda sudah paham ya bagaimana melakukan pembuatan kategori. Nah, jadi kategori itu kayak merupakan pengelompokan fungsi barang. Nah, ya, pengelompokan fungsi barang. Seperti itu. Jadi nanti kira-kira dampaknya begini ya. Nah, Anda lihat di sini. Nah, saya langsung tunjukkan saja pada barang dan jasa. Barang dan jasa. Nah, ini dia. Jadi kalau saya munculkan kategorinya, nah ini kategori barang. Nah, jadi dia kira-kira seperti ini. Jadi misalnya saya mau kategori yang food saja ya, yang fungsinya sebagai makanan saja, maka akan keluar semua. Nah, yang merupakan kategori makanan, barang-barang yang merupakan kategori makanan. Oke, saya mau menampilkan barang yang kategori pakaian saja. Nah, dia akan muncul semua kategori yang pakaian. Jadi makanan dan lain-lain tidak muncul. Nah, seperti itu ya fungsi kategori. Nah, jadi silahkan ya. Nah, Power Tools saja misalnya seperti itu. Saya memunculkan Power Tools dan pakaian saja, boleh. Atau Power Tools dan chat saja. Nah, seperti itu. Nah, maka dia akan muncul begini. Ya. Nah, oke, Power Tools dan chat saja. Jadi itulah fungsi kategori. Nah, oke ya, jadi Anda sudah paham ya fungsi kategori. Nah, sekarang Excel kategorinya ini Anda sudah buat seperti ini. Nah, selanjutnya Anda tinggal melakukan upload ya. Nah, oke. Jadi gampang, ini ada penjelasannya. Jadi sesuaikan akun-akunnya dengan benar ya, sesuai dengan Excel chart of akun ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan impor ya, impor atau upload. Jadi saya masuk di kategori di bagian persediaan, lalu masuk di kategori barang ini. Nah, di kategori barang ini klik di hijau, lalu impor dari Excel. Ya, impor dari Excel. Nah, ambil file kategorinya. Nah, kita sekarang sudah beralih kepada folder khusus yaitu daftar barang. Jadi mulai dari 00 kategori atau kategori barang. Ya, bukan brand tapi kategori barang. Nah, ini dia. Jadi sudah termapping semua, ya. Intinya jangan Anda ubah yang baris pertama ini. Nah, Anda ubah baris kedua dan seterusnya saja, lalu klik lanjutkan ya. Nah, setelah itu tidak usah klik update karena berbeda semua, jadi biar kalau salah ketahuan. Nah, lalu klik lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini kita lihat ada proses uploadnya. Nah, 11 data berhasil. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Misalnya supermarket induk terdiri dari kategori anak yang beverage sampai dengan tekstil ya. Jadi kalau kita lihat cleaning, akun-akunnya sudah tepat. Oke, masuk di supermarket. Nah, kemudian food juga sudah tepat. Anda bisa periksa kembali.
Nah, begitu juga dengan Power Tool ya. Nah, akun-akunnya juga sudah ke Power Tool. Kemudian chat. Nah, akun-akunnya juga sudah ke chat. Nah, setelah itu umum ini kita hapus, tapi kita harus membuat salah satu menjadi default, baru kita bisa hapus ya, kategori default. Jadi contoh, saya pilih grocery saja. Nah, grocery ini saya centang default ya di sini ya. Saya centang lalu saya simpan. Maka umum ini sudah tidak default lagi ya. Nah, sudah tergantikan dengan grocery. Nah, jadi kategori umum ini sudah bisa saya hapus saja. Oke, karena ini bawaan dari Accurate Online-nya. Nah, jadi yang tersisa adalah seluruh kategori yang kita bawa dari Excel ini. Oke, nah seperti itu. Jadi sudah masuk. Nah, setelah kategorinya masuk, baru saatnya kita akan melakukan upload data barang ya. Nah, seluruh data barang dagangan itu kita upload. Jadi mulai dari sini ya, mulai dari supermarket. Nah, kemudian chat ya. Dan juga dengan barang-barang lainnya. Dengan Power Tools akan kita upload juga. Oke, sampai sini Anda sudah paham ya untuk mengupload kategori barang.